Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk absen di Moodle. Jika sudah, mari kita berdoa. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, persamaan eksponen. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan eksponen. Nah, sebelumnya, Ibu ingin kembali mengingatkan kalian mengenai sifat-sifat eksponen ini. Kalian pasti masih ingat dong dengan ke-9 sifat eksponen ini. Selain itu, kalian juga pasti masih ingat kan mengenai bentuk-bentuk persamaan eksponen yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada bentuk ke-1 yaitu A pangkat fx sama dengan 1 yang berarti fx-nya sama dengan 0. Lalu jika ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat n, harus diperhatikan basisnya sama-sama A. Maka artinya pangkatnya yaitu fx sama dengan n. Lalu bentuk yang ketiga, jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, lihat basisnya tetap harus sama. Artinya fx sama dengan gx, yaitu kedua pangkatnya kita sejajarkan. Lalu untuk bentuk yang keempat, jika ada A pangkat fx dan B pangkat fx, di sini basisnya sudah mulai berbeda, yaitu ada A dan B. Namun, pangkatnya tetap sama, yaitu fx. Yang berarti fx adalah 0. Oke, itu jangan kalian lupakan ya. Tetap kalian ingat di catatan mandiri kalian masing-masing. Nah, itulah gunanya catatan mandiri kalian, agar kalian tetap dapat mengingat materi tersebut dan mengulanginya lagi di suatu hari nanti. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke bentuk yang berikutnya, yaitu bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima adalah jika ada fx pangkat gx sama dengan 1, di mana basisnya yaitu fx merupakan suatu fungsi yang berbeda dengan pangkatnya yaitu fungsi gx, maka persamaan ini memiliki arti yang pertama, basisnya yaitu fx memiliki nilai sama dengan 1. Lalu arti yang kedua adalah basisnya yaitu fx memiliki nilai sama dengan negatif 1. Dengan syarat fungsi pangkatnya yaitu gx bernilai genap. Nah, ada yang tahu tidak kenapa fungsi pangkatnya ini harus bernilai genap? Oke, jadi kenapa fungsi pangkatnya ini harus bernilai genap? Karena pada arti yang kedua, yaitu basisnya merupakan negatif 1, jika dipangkatkan dengan suatu bilangan yang bernilai genap, akan memiliki hasil sama dengan 1. Kita ambil contoh ya, misalnya negatif 1 dipangkatkan 2, hasilnya 1, benar. Jadi seperti itu ya, kenapa pangkatnya harus bernilai genap. Lalu, arti yang ketiga dari persamaan ini adalah fungsi pangkatnya yaitu gx bernilai sama dengan 0. Dengan syarat, fungsi basisnya yaitu fx tidak boleh sama dengan 0. Lalu kita masuk ke bentuk yang keenam. Jika ada suatu fungsi yang berbeda basisnya, memiliki pangkat yang sama, itu berarti yang pertama, basis fungsi fx sama dengan basis fungsi gx. Jadi kita ambil kedua basisnya lalu kita setarakan. Lalu arti yang kedua, basis fungsi fx sama dengan negatif basis fungsi gx. Dengan syarat pangkatnya yaitu fungsi hx harus bernilai genap. Alasannya sama seperti yang bentuk kelima tadi ya. Seperti itu. Lalu untuk arti yang ketiga, fungsi pangkatnya yaitu hx
akan bernilai sama dengan 0 dengan syarat fungsi basis antara sebelah kiri dan sebelah kanan tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ketujuh. Bentuk yang ketujuh, di sini kedua basisnya memiliki fungsi yang sama, namun pangkatnya merupakan fungsi yang saling berbeda. Maka, persamaan ini memiliki arti yang pertama. Kedua pangkatnya bisa kita setarakan, yaitu Gx sama dengan Hx. Lalu, arti yang kedua, nilai basisnya atau fungsi fx bernilai sama dengan 1. Lalu, arti yang ketiga, fungsi basisnya yaitu fx akan bernilai negatif 1 dengan syarat fungsi pangkatnya yaitu gx dan hx sama-sama bernilai genap atau ganjil. Jika gx genap, maka hx juga harus genap. Jika gx ganjil, hx juga harus ganjil. Lalu, arti yang keempat, fungsi basisnya akan bernilai 0 dengan syarat kedua fungsi pangkatnya harus bernilai positif atau lebih dari 0. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ke-8 ya. Bentuk yang ke-8 yaitu jika ada a, p pangkat 2x ditambah b, p pangkat x ditambah c sama dengan 0, maka bisa kita lebih sederhanakan dan kita kelompokkan menjadi a, p pangkat x dipangkatkan 2. Kalian masih ingat kan sifat eksponen? Jika ada suatu pangkat yang dipangkatkan, artinya pangkat tersebut saling kita kalikan. Sehingga p pangkat x lalu dipangkatkan 2 itu memiliki arti yang sama dengan p pangkat 2x. Lalu kita tambah dengan b dikali p pangkat x. Jadi di sini kita saling mengelompokkan bahwa faktor yang sama yaitu p pangkat x kita kurungkan masing-masing di tempatnya seperti itu. Lalu kita tambahkan C sesuai yang persamaan sebelumnya, sama dengan 0. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan permisalan yaitu Y sama dengan P pangkat X. Sehingga bentuknya akan berubah menjadi A Y pangkat 2 ditambah B Y ditambah C sama dengan 0. Oke, setelah sudah dapat bentuk seperti ini, nanti akan kita kerjakan secara pemfaktoran. Setelah itu kita kembalikan lagi ke bentuk permisalan, yaitu Y sama dengan P pangkat X, sehingga kita mendapatkan nilai X-nya, karena nilai X yang kita cari, bukan nilai Y-nya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya ya, agar kalian bisa langsung menerapkan keempat bentuk yang baru ini. Nah, Ibu sudah punya salah satu contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3 pangkat x negatif 1 sama dengan 1. Nah, contoh soal ini termasuk ke bentuk yang ke-5, karena ada suatu fungsi fx dengan pangkat fungsi gx sama dengan 1. Berarti ini masuk bentuk yang ke-5 karena sama dengan 1. Nah, arti dari persamaan ini yang pertama yaitu fungsi basisnya sama dengan 1. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 1. Setelah itu kita pindah ruaskan nilai 3 ini ke ruas sebelah kanan, maka kita dapatkan 2x sama dengan negatif 2. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 1. Lalu, arti yang kedua dari persamaan ini adalah fungsi basisnya atau fx sama dengan negatif 1. Berarti 2x tambah 3 sama dengan negatif 1. Lalu kita pindahkan ruas lagi nilai 3-nya ke ruas sebelah kanan menjadi 2x sama dengan negatif 4.
maka nilai X-nya sama dengan negatif 2. Jika kita sudah dapatkan nilai X-nya, kita harus perhatikan syaratnya, yaitu fungsi pangkatnya adalah Gx harus bernilai genap. Oke, berarti kita cek dulu nih, apakah X sama dengan negatif 2 jika dimasukkan ke pangkatnya, yaitu fungsi X dikurang 1 akan memiliki nilai genap. Kita coba ya. Di sini X-nya sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke fungsi pangkatnya, yaitu X min 1, menjadi negatif 2 dikurang 1. Hasilnya negatif 3. Nah, negatif 3 ini bilangan genap atau ganjil? Ganjil ya. Berarti nilai X sama dengan 2 ini tidak memenuhi syarat untuk arti yang kedua. Sehingga nilai X sama dengan 2 bukanlah suatu penyelesaian dari persamaan ini. Oke, kita masuk ke arti yang ketiga, yaitu fungsi pangkatnya atau Gx bernilai sama dengan 0. Nah, fungsi pangkatnya itu berarti X dikurang 1. X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Benar. Nah, setelah itu kita perhatikan syaratnya, di mana fungsi basisnya yaitu fx tidak boleh bernilai 0. Kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke fungsi basisnya ya, yaitu 2X tambah 3. 2X kita ganti X-nya menjadi 1, sehingga menjadi 2 ditambah 3. Hasilnya 5. Nah, nilai 5 ini sudah memenuhi syarat dari arti yang ketiga, sehingga nilai X sama dengan 1 merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, kesimpulannya, himpunan penyelesaian untuk persamaan 2X tambah 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan 1, yaitu negatif 1 dan 1. Jadi nilai X-nya boleh kalian masukkan negatif 1 atau 1. Itu merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, di contoh yang berikutnya, Ibu ingin menanyakan himpunan penyelesaian dari X pangkat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 1. Bentuk ini masih masuk ke bentuk yang kelima ya, karena di sebelah ruas kanannya masih bernilai 1. Nah, arti dari persamaan ini yang pertama adalah fungsi basisnya bernilai sama dengan 1. Berarti fungsi basisnya X sama dengan 1. Nah, sesudah itu kita masuk ke arti yang kedua, di mana arti yang kedua adalah fungsi basis, yaitu fx akan bernilai sama dengan negatif 1. Berarti nilai x sama dengan negatif 1. Dengan syarat fungsi pangkatnya, yaitu gx, harus bernilai genap. Oke, kita coba ya. Kita pembuktian dulu apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Fungsi pangkatnya yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Lalu kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 1 ke fungsi pangkat ini, sehingga negatif 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali negatif 1 ditambah 6. Hasilnya 12. Maka nilai X sama dengan 1 adalah benar penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Tapi jika nanti hasilnya bukan bilangan genap, berarti X sama dengan 1 bukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Oke? Kita masuk ke arti yang ketiga. Arti yang ketiga yaitu fungsi pangkatnya itu Gx bernilai sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita gunakan pemfaktoran. Kita dapatkan
X dikurang 3 dikali X dikurang 2. Maka artinya X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Setelah itu, kita cek lagi apakah nilai X ini sudah memenuhi syarat. Syaratnya itu fungsi basisnya atau f(x) tidak boleh sama dengan 0. Kita coba substitusi lagi ya. Misalnya, untuk nilai X sama dengan 3. 3 kita substitusikan ke basisnya yaitu X, maka hasilnya tetap 3 dan dia tidak bernilai 0. Berarti 3 masuk ke himpunan penyelesaian. Lalu, untuk X sama dengan 2, kita masukkan ke fungsi basisnya yaitu X, maka hasilnya adalah 2, di mana 2 bukanlah bilangan 0, sehingga 2 juga merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 1, ada apa saja? Ada negatif 1, ada 1, 2, lalu 3. Oke, seperti ini bisa kalian tuliskan ya. Himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal, negatif 1, 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini Ibu punya contoh soal untuk bentuk yang ke-6, di mana fungsi sebelah kiri yaitu basisnya f(x) berbeda dengan fungsi sebelah kanan basisnya yaitu gx. Namun pangkatnya tetap sama, adalah fungsi hx. Misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 1 pangkat x dikurang 6 sama dengan x tambah 5 pangkat x dikurang 6. Nah, di sini pangkatnya sudah sama kan? X minus 6 dan x minus 6. Berarti arti yang pertama adalah basis kiri sama dengan basis kanan, yaitu 2x tambah 1 sama dengan x tambah 5. Setelah kita operasikan secara aljabar, kita pindahkan x-nya ke sebelah kiri menjadi negatif x, lalu positif 1 kita pindahkan sebelah kanan menjadi negatif 1, maka nilai x-nya adalah 4. Lalu untuk arti yang kedua, basis sebelah kiri yaitu fx, 2x plus 1 akan bernilai sama dengan negatif basis yang sebelah kanannya yaitu x plus 5. Bisa kita tuliskan berarti 2x ditambah 1 sama dengan negatif dalam kurung x tambah 5. Jangan lupa dikasih kurungnya ya, karena yang bernilai negatif itu adalah fungsi sebelah kanan, bukan cuma depannya doang negatif x, tapi 5-nya juga harus negatif nantinya. Nah, setelah itu kita gunakan pengaljabaran kembali, maka kita dapatkan nilai 3x sama dengan negatif 6. Berarti nilai x-nya sama dengan negatif 2. Setelah kita dapatkan nilai x sama dengan negatif 2, kita periksa kembali apakah nilai x sama dengan negatif 2 memenuhi syarat, yaitu pangkatnya hx, fungsi hx, bernilai genap. Kita masukkan ya nilai x sama dengan negatif 2 ke fungsi pangkatnya, yaitu x dikurang 6. Negatif 2 dikurang 6 hasilnya negatif 8. Negatif 8 bernilai genap atau ganjil? Ya, genap. Berarti nilai x sama dengan negatif 2 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Oke, kita masuk ke arti yang ketiga, yaitu fungsi pangkatnya hx akan bernilai sama dengan 0. Berarti nilai x dikurang 6 sama dengan 0. Lalu nilai x-nya kita dapatkan adalah 6. Nah, setelah kita dapat x sama dengan 6, kita harus buktikan dulu apakah memenuhi syarat atau tidak. Syaratnya yaitu fungsi basis sebelah kiri dan kanan tidak boleh bernilai sama dengan 0.
Kita coba ya. Kita gunakan nilai X sama dengan 6 ini ke fungsi basis kiri dulu, yaitu 2X ditambah 1. Kita masukkan nilai 6-nya, jadi 2 dikali 6 ditambah 1. Hasilnya nilainya adalah 13, sehingga fungsi basis sebelah kiri tidak bernilai sama dengan 0. Lalu kita masukkan lagi nilai X sama dengan 6 ke fungsi basis sebelah kanan, yaitu X plus 5. X plus 5, kita masukkan nilai X-nya jadi 6, maka 6 ditambah 5. Hasilnya adalah 11. Yang berarti fungsi basis sebelah kanan tidaklah sama dengan 0. Nah, setelah itu kita dapatkan artinya nilai X sama dengan 6 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nanti, jika ada salah satu basis yang disubstitusikan dengan hasil dari X tersebut bernilai sama dengan 0, berarti penyelesaian tersebut atau nilai X tersebut bukanlah penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. Nah, setelah itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari 2X tambah 1 pangkat X dikurang 6 sama dengan X tambah 5 pangkat X dikurang 6 adalah negatif 2, lalu 4, dan 6. Oke, bisa kalian tuliskan juga seperti ini ya, di kurung terawalkan, anggotanya ada negatif 2, 4, dan 6. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini Ibu punya contoh untuk bentuk yang ketujuh, yaitu yang fungsi pangkatnya berbeda namun basisnya sama. Nah, di sini soalnya adalah X pangkat 6X dikurang X kuadrat sama dengan X pangkat 4X. Nah, arti yang pertama adalah kedua fungsi pangkatnya bernilai sama, atau kita bisa setarakan. Sehingga nilai 6X dikurang X kuadrat sama dengan 4X. Nah, setelah itu bisa kita pindah luaskan ke salah satu sisi, sehingga menjadi X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan cara pemfaktoran. Kita keluarkan nilai X-nya, sehingga X dalam kurung X dikurang 2. Nih, untuk pembuktiannya kita kalikan pelangi saja atau kali ke dalam, yaitu X dikali X adalah X kuadrat dikurang X dikali 2, 2X sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah 0. Dari yang ini nilai X-nya itu 0, dan dari pemfaktoran yang ini X-nya sama dengan 2. Oke, lalu kita masuk ke arti yang kedua, yaitu fungsi basisnya akan bernilai sama dengan 1. Dimana kita punya fungsi basisnya adalah X, nah jadi langsung aja nih, karena basisnya gampang, X. Jadi langsung X sama dengan 1. Lalu untuk arti yang ketiga, nilai fungsi basisnya sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Syaratnya yaitu kedua fungsi pangkatnya, yaitu Gx dan Hx, harus sama-sama bernilai genap atau ganjil. Coba kita substitusikan ke fungsi pangkat sebelah kiri dulu, yaitu 6x dikurang x kuadrat. Negatif 1 kita substitusikan, maka hasilnya adalah 6 dikali negatif 1, negatif 6. Dikurang negatif 1 kuadrat, hasilnya adalah negatif 7. Oke, negatif 7 ini bernilai genap atau ganjil? Ya, ganjil. Oke, kita keep dulu, yaitu fungsi pangkat sebelah kirinya bernilai ganjil. Berarti fungsi pangkat sebelah kanannya, yaitu 4x, harus bernilai ganjil juga jika ingin negatif 1 masuk ke penyelesaian persamaan eksponen tersebut. Kita masukkan ya. Berarti 4x, kita ganti x-nya dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 4. Nah, negatif 4 ini
genap atau ganjil? Ya, dia itu bernilai genap. Sehingga nilai X sama dengan negatif 1 bukanlah penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke arti yang keempat. Arti yang keempat yaitu fungsi basisnya akan bernilai sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan 0. Setelah itu, kita cek lagi apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Syaratnya yaitu fungsi pangkat sebelah kiri dan kanannya harus bernilai lebih dari 0. Oke, kita coba ya masukin nilai X sama dengan 0 ini ke 6X dikurang X kuadrat. 6 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 0 kuadrat yaitu 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Berarti fungsi pangkat sebelah kiri bernilai 0. Jadi tidaklah bernilai positif. Sebenarnya dengan pengecekan satu syarat ini sudah tidak memenuhi. Jadi sudah bisa kita putuskan bahwa nilai X sama dengan 0 bukanlah penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. Nih, kalau misalnya kalian mau buktiin yang sebelah kanan, yaitu fungsi pangkat 4x, kita substitusikan dengan 0, hasilnya juga akan tetap 0, berarti bukanlah nilai yang positif. Jadi, tetap nilai x sama dengan 0 bukanlah penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Jadi, untuk arti yang pertama, tadi yang ada x sama dengan 0 ini juga tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 6X dikurang X kuadrat sama dengan X pangkat 4X adalah 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Di sini Ibu punya contoh soal untuk bentuk yang ke-8, yaitu A, B pangkat 2X ditambah B, P pangkat X ditambah C sama dengan 0. Misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X dikurang 45 per 3 pangkat X dikurang 4 sama dengan 0. Karena di sini masih ada bentuknya pecahan, maka kita kalikan dengan 3 pangkat. Sehingga hasilnya 3 pangkat X kuadrat dikurang 45 karena 3 pangkat X-nya sudah kita habiskan ya. Lalu dikurang 4 dikali 3 pangkat X sama dengan 0. Lalu kita gunakan permisalan. Misalkan Y sama dengan 3 pangkat X. Sehingga bentuknya akan menjadi Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 45 sama dengan 0. Setelah itu, kita gunakan cara pemfaktoran dan diperoleh nilai Y dikurang 9, Y ditambah 5. Maka nilai Y-nya adalah 9 dan negatif 5. Oke, setelah itu jangan lupa untuk kita kembalikan lagi ke permisalannya, karena yang kita cari bukan nilai Y, tapi nilai X. Nah, misalkan untuk nilai Y sama dengan negatif 5. Berarti 3 pangkat X sama dengan negatif 5. 3 pangkat berapa yang hasilnya negatif 5? Ada nggak kira-kira? Ya, jawabannya itu tidak ada, karena hasilnya itu negatif 5. Jadi, tidak ada perpangkatan yang bisa membuat hasil sama dengan negatif. Jadi, untuk Y sama dengan negatif 5, tidak ada penyelesaiannya. Lalu, untuk Y sama dengan 9, berarti 3 pangkat X sama dengan 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Ya, 2. Berarti, himpunan penyelesaian untuk persamaan eksponen tersebut adalah 2, atau X sama dengan 2. Oke, setelah kita belajar persamaan eksponen bentuk ke-5 sampai 8 hari ini, Ibu ingin memberikan latihan soal. Jangan lupa untuk dikerjakan
dan dikumpulkan bersama catatan mandiri ya. Fungsi catatan mandiri kalian itu untuk bisa kalian buka kembali dan kalian pahami sendiri apa saja yang sudah kalian pelajari. Jadi saat sebelum ulangan kalian bisa belajar lagi dari catatan tersebut dan bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dengan baik. Ingat ya, harus jujur dan tidak boleh bekerja sama saat ujian. Oke. Di sini Ibu punya 3 latihan soal. Bentuknya ini masih sederhana dan mudah untuk kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan di buku atau diketik di Word atau dimanapun. Lalu jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan sampai di akhir. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dari rumah dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu langsung. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!